Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Dian. Selamat pagi Kak Reni. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan. Gimana kabar adik-adik? Pasti baik, semangat kita beribadah. Nah, hari ini adik-adik sebelum kita masuk di dalam kakak-kakak layan yang akan bercerita, kita nyanyi dulu. Yuk berdiri adik-adik, kita buka Kidung Ceria 215 bait 1 dan bait kedua. Dengar hai kawanku. Berdoa, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik yang bertagang kerajaan surga, kami memanggil-Mu Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah ibadah kami hari ini Bapa, untuk Tuhan layakkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar semua boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu datang kepadamu untuk mengucap syukur dan berterima kasih akan kebaikan yang terus kami rasakan dan terima daripada Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, ajarlah kami juga Tuhan untuk mempunyai hati yang dengar-dengaran dan siap akan firman-Mu yang nanti juga akan disampaikan oleh kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penjagaan-Mu sampai detik ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik buka Kidung Ceria 115 bait 1 dan 2. Angkat nyanyi kegemaran. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum memulai membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau urapi kakak Tasya di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu dan menyampaikan isi firman-Mu agar dapat dimengerti oleh adik-adik kelas TK. Ampuni dosa dan salah kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca dari Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Amsal 3 ayat 19 sampai 20, kakak Tasya akan membacakan, adik-adik mendengarkan ya dari rumah sambil dibaca Alkitabnya. Amsal 3 ayat 19 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, apa kabarnya nih? Senang sekali ya kakak Tasya dapat bertemu kembali dengan adik-adik di kelas TK. Nah, hari ini kita akan bercerita dan belajar mengenai aku, gadget, dan orang di sekitarku. Nah, adik-adik tahu nggak sih gadget itu apa? Nah, kakak Tasya mau tunjukin sesuatu. Adik-adik tahu nggak ini apa? Ya, benar, ini adalah handphone. Kalau gambar ini apa?
Ya, ini adalah laptop. Nah, sekarang yang di bawah ini nih. Nah, ini adalah tablet atau tab. Itu yang dinamakan gadget adik-adik. Gadget itu adalah barang elektronik yang ukurannya kecil yang mengikuti kecanggihan teknologi yang fungsinya untuk memudahkan kehidupan manusia. Tapi ternyata gadget itu juga punya hal yang baik dan hal yang tidak baik loh adik-adik. Seperti apa ya hal baik dan hal yang tidak baik dalam penggunaan gadget? Nah, sebelum Kakak Tasya menjelaskan, adik-adik dengarkan cerita dari video Lala bermain gadget berikut ini. Oke? Ketika Lala bermain gadget. Lala suka bermain game di gadget. Ia mendandani Putri Ivone, memilih baju, sepatu, juga perhiasan. Tetapi, kapanpun, dimanapun, Lala selalu memikirkan Putri Ivone. Lala ingin bermain game lebih lama. Lala sudah menata isi gudang. Nah, nyaman kan? Dia bisa main gadget tanpa ketahuan. Lala terus bermain gadget sampai lupa waktu. Ayah, ibu, dan Raka mencari Lala, tetapi Lala tidak ketemu. Mereka pulang dengan bingung. "Hei, bukankah itu sandal Kak Lala?" seru Raka. Sepertinya Lala tidak keluar rumah. Ruangan yang belum mereka periksa adalah gudang. Ya ampun, Lala, oke ibu. Ayah geleng-geleng kepala. Gara-gara gadget nih. Maafkan Lala, ujar Lala. Terlalu lama bermain gadget, kesehatan mata kalian bisa terganggu, ujar ayah. Tubuh kalian juga jadi malas bergerak, timpal ibu. Main lompat tali tentu lebih sehat. Juga masih banyak loh permainan asik lainnya. Tanpa gadget, Lala bisa kok membuat kostum. Bermain gadget hanya sesuai dengan jadwal. Anak jagoan, kreatif, dan pintar mengatur waktu. Nah, adik-adik, bagaimana cerita Lala bermain gadget tadi? Ternyata Lala sudah membuat heboh orang-orang satu rumah karena keasikannya bermain gadget. Nah, itu adalah salah satu hal yang negatif atau hal yang tidak baik dalam penggunaan gadget. Apalagi sih hal tidak baik lainnya di dalam penggunaan gadget? Misalnya nih, adik-adik bermain gadget sambil tiduran, itu juga nggak baik untuk kesehatan mata. Kemudian adik-adik bermain gadget terlalu lama atau bermain gadget di tempat yang gelap, itu juga kurang baik adik-adik. Atau adik-adik menggunakan gadget untuk bermain dalam jangka waktu yang lama, itu juga nggak boleh, karena akhirnya adik-adik jadi tidak peduli dengan orang-orang sekitar. Apalagi nih kalau adik-adik lagi asik bermain handphone atau bermain laptop atau bermain tab, tiba-tiba papa mama panggil untuk makan atau untuk mandi, terus adik-adik marah-marah. Wah, itu salah satu hal yang tidak baik dalam penggunaan gadget. Ya, adik-adik, ada juga hal baik loh dalam penggunaan gadget. Misalnya yang pertama adalah adik-adik menggunakan gadget untuk belajar online. Nah, sekarang kan lagi sekolah online nih yang buat adik-adik TK. Nah, itu adalah penggunaan gadget yang baik. Atau misalnya kayak hari ini, adik-adik mengikuti IMPA dari laptop atau dari handphone. Itu juga salah satu contoh penggunaan gadget yang baik. Atau adik-adik misalnya menonton film kartun berbahasa Inggris untuk melatih bahasa Inggris adik-adik. Itu juga contoh penggunaan gadget yang positif atau yang baik. Nah, adik-adik juga harus peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi adik-adik tahu kapan waktunya bermain dengan teman-teman, kapan waktunya ngobrol berbicara dengan orang tua atau bermain dengan saudara-saudara. Adik-adik juga tahu kapan waktunya adik-adik menggunakan gadget, ya kan? Nah, hari ini juga pembelajaran kita kan dari pembacaan firman Tuhan kan dari Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Nah, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus selalu hidup di dalam didikan hikmat Tuhan. Karena dengan hidup dalam hikmat Tuhan, artinya
kita dibimbing oleh Tuhan untuk hidup dengan benar. Nah, artinya pun kita kalau menggunakan gadget harus dengan benar. Misalnya menggunakan gadgetnya tidak terlalu lama atau tidak tiap hari menggunakan gadget. Nah, itu salah satu contoh kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Karena Tuhan pun memberi hikmat kepada orang-orang untuk menciptakan gadget untuk membantu kehidupan manusia, bukan untuk membuat kita menjadi makhluk yang tidak bersosialisasi atau tidak ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, Kakak Tasya punya games nih untuk sebelum kita mengakhiri pembacaan firman kita hari ini. Nah, adik-adik coba lihat. Di sini ada 14 gambar yang akan Kakak Tasya kasih buat adik-adik. Nah, gamesnya namanya Yes or No. Adik-adik bisa lihat mana gambar yang merupakan hal yang tidak baik dalam penggunaan gadget. Kita masukkan di kolom no. Dan mana penggunaan gadget yang baik, kita masukkan di kolom yes. Nah, berikut gambar-gambarnya. Nah, gambar pertama kira-kira yes or no ya? Ya, betul sekali. Jawaban yang pertama adalah yes. Artinya gadgetnya digunakan dengan baik. Gambar yang kedua, yes or no ya? Ya, yes, betul sekali. Gambar ketiga, apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah no. Gadgetnya tidak digunakan untuk hal yang baik. Gambar keempat, jawabannya apa? Adik-adik yang menjawab yes, benar sekali. Gambar kelima, nah jawabannya no. Betul sekali yang menjawab no. Gambar keenam kira-kira yes atau no ya? Ya, betul sekali, jawabannya no. Gambar selanjutnya, kalau adik-adik menjawab no, maka adik-adik tepat sekali. Nah, gambar berikut ini kira-kira baik atau buruk ya? Yes, ini adalah penggunaan gadget yang baik. Gambar selanjutnya, ya, jawabannya adalah no. Gambar ini kira-kira apa ya adik-adik? Yes atau no? Yes, tepat sekali. Gambar selanjutnya, yes, betul sekali. Nah, 3 gambar terakhir, kira-kira gambar ini no, betul sekali adik-adik yang menjawab no. Gambar ke-13, no, betul sekali. Dan ini gambar terakhir, yes, jawabannya betul, yes. Nah, jadi adik-adik sudah bisa membedakan kan mana penggunaan gadget yang baik dan mana penggunaan gadget yang kurang baik. Nah, adik-adik, marilah kita hidup di dalam hikmat dan didikan Tuhan supaya kita bisa hidup benar menggunakan gadget yang diberikan oleh orang tua dengan baik dan benar juga. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan, yuk kita buka kidung cerianya 227 ya adik-adik ya. Ya, untuk merespon firman Tuhan. Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena kami tadi telah mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati
kami anak-anak layan IMPA di GPIB Harapan Indah ini ya Bapa, agar di dalam kehidupan kami selalu hidup di dalam didikan dan hikmat-Mu. Ya Bapa, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Engkau tahu bahwa kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, kami ingin bersatu hati, kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kami pun dapat kembali hidup normal, bersekolah dengan normal lagi ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ada maksud yang terbaik di balik peristiwa ini ya Tuhan. Ya Bapak, Engkau berkati pimpinan negara kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri sampai ke tingkat yang paling rendah di RT dan RW ya Tuhan Yesus, agar di dalam memimpin bangsa Indonesia ini dapat memimpin dengan penuh integritas, dengan penuh kebijaksanaan dan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Engkau juga berkati gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya GPIB Harapan Indah ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Pendeta John Marlin Tambunan, Engkau berkati Pendeta Rosa, Engkau berkati Pendeta Vega ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para presbiter, Engkau berkati para pengurus pelkat ya Bapa, agar di dalam melayani Engkau kami dapat melayani dengan setulus hati. Engkau pun berkati orang-orang sakit, janda, duda, anak-anak yatim piatu ya Tuhan Yesus, khususnya orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Engkau berkati, beri kesembuhan, Engkau mau menjadi penolong yang terbaik bagi mereka semua ya Bapa. Engkau berkati kami anak-anak layan juga ya Tuhan Yesus di dalam masa sekolah kami ya Bapa. Biarlah walaupun kami bersekolah online Tuhan, tetapi kami dapat tetap belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pelayan IMPA di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam kehidupan rumah tangganya ya Tuhan Yesus, agar di dalam kehidupan kami selalu melayani Engkau dengan sepenuh hati. Inilah doa syafaat yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah adik-adik, tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan oleh kakak-kakak layan. Sekarang kita masuk dalam persembahan. Jangan lupa adik-adik, persembahannya minta tolong sama mama papa dibawa ke gereja, ya. Jangan lupa itu adik-adik. Nah mari kita nyanyi Kidung Ceria 279. Bait pertama kita nyanyi, setelah itu persembahan kita berikan, setelah itu kita ulangi lagi bait yang pertama ya. Yes. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu.
Oke, kita sudah memberikan persembahan. Berdiri. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita berdoa persembahan. Ayo. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia yang boleh kami terima sampai detik ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur yang berasal daripadamu juga, walaupun dari tidak seberapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menguduskannya dan dapat dikelola dengan baik dengan seturut juga kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala yang boleh kami terima dan kami rasakan sampai detik ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik untuk menutup ibadah kita buka Kidung Ceria 36. Ya, tetap berdiri adik-adik ya untuk menutup 6. Hanya satu bait saja adik-adik ya. Yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan terima berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah online Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak berada di rumah-Mu yang kudus, tapi kami tetap beribadah memuliakan nama Tuhan. Anak-anak layan kami di rumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan selesai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami, anak-anak layan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di hari Minggu depan. Selamat pagi.